Waktu kalian nonton balapan Grand Prix F1, pernah nggak kalian nebak-nebak apa maksud dari bendera-bendera, sinyal-sinyal yang ada sepanjang track circuit? Ayo kita simak arti dari bendera-bendera itu. Cekidot. Catatan, sinyal bendera-bendera ini bisa berupa bendera fisik yang dikibarin petugas marshal ataupun bendera digital yaitu layar panel LED sepanjang trek. Bendera hijau. Layaknya lampu lalu lintas, bendera hijau menandakan trek atau sirkuit aman dan driver dibolehin untuk melaju dan percepat kembali ke balapan normal. Sinyal ini setara posisi start awal lap baru setelah safety car kembali ke pit. Ini adalah momen penting buat driver untuk merebut posisi, dan kita suka momen-momen mencekam ini. Bendera biru. Salah satu bendera yang bikin ilfeel driver. Sinyal ini nandain mobil akan disalip oleh mobil pemimpin yang satu lap lebih cepat dan driver harus mengalah dan membuka jalan. Bertahan dan menghalang bakal dikenain hukuman penalti. Sakit rasanya kalau tim kamu dapat blue flag. Bendera kuning. Warna kuning nandain adanya bahaya langsung di track dan biasanya merupakan sinyal paling cepat diterbitkan abis insiden, sebelum keputusan keselamatan lainnya diambil. Yellow flag ini dikibarkan tunggal atau berduaan dengan arti beda. Bendera kuning tunggal, driver harus kurangi kecepatan, dilarang salip menyalip, dan siap sedia kendalikan mobil buat hindarin bahaya di sebagian atau samping trek. Bendera kuning double, driver harus perlambat secara drastis atau ngerem dengan aturan yang sama. Biasanya buat kondisi bahaya lebih parah yang ngehambat penuh trek atau adanya petugas marshal di trek. Penting diketahui bahwa driver harus terbukti udah ngurangi kecepatan, apalagi di sesi kualifikasi. Driver dilarang lanjutin ngejar target lap cepat. Safety car. Sesuai dengan kondisi bahaya yang ada di trek, biasanya abis bendera kuning dikibarkan, pihak berwajib bakal nentuin penerapan safety car. Mobil sports performa tinggi yang disetir driver profesional Bernd Malander ini bertugas masuk ke trek, memimpin rangkaian mobil F1 dengan kecepatan terbatas, guna kasih waktu ke petugas marshal buat bersihin trek dari bahaya-bahaya, kayak serpihan, mobil kecelakaan, atau adanya penyelamatan driver, dan lain-lain. Kecepatan rendah di bawah safety car ini menyebabkan suhu rem dan ban di mobil-mobil F1 turun drastis, yang bakal ngeganggu performa cengkraman sama handling mobil. Makanya kalian bakal sering lihat para driver ngeburn ban mobil dengan formasi zigzag buat panasin ban. Kecuali si legend Kimi Raikkonen ini. Di bawah safety car, mobil-mobil boleh ambil kesempatan buat pit stop dan ganti ban loh. Dengan strategi yang pas sama keberuntungan timing, tim-tim bisa menghemat waktu drastis dibanding pit stop di saat balapan kecepatan penuh. Namun, kalau balapan berlanjut waktu mobil di pit atau strategi yang salah lainnya, ini malah bisa jadi blunder. Setelah kondisi trek aman, otorita bakal kasih mobil-mobil buntut yang di lap di belakang mobil depan buat unlap atau lepasin diri dari barisan dan kembali ke urutan posisi balapan semestinya sebelum diumumkan safety car masuk pit di lap tersebut dan balapan berlanjut di lap selanjutnya. Mobil pemimpin gak boleh disalip sampai garis start di lap baru ya. Virtual safety car. Buat kondisi yang gak terlalu parah, virtual safety car atau VSC bisa diterapin. Dengan sistem otomatis yang batasin kecepatan dengan turun 30%, sensor di track ukur kecepatan mobil-mobil setiap 50 meter. Mobil-mobil harus melaju di atas waktu selisih atau delta yang ditentukan oleh sistem. Aturan ini membuat kondisi jarak antar mobil tetap sama sepanjang trek dan gak bakal ada rangkaian rapat atau bahkan kondisi yang membolehkan salip-salipan. Biasanya, penerapan VSC singkat dan gak harus tunggu lap penuh. Bisa diterapkan kapan aja dan dicabut kapan aja. Jadi resiko buat melakukan pit stop bisa merugikan tinggi. Bendera merah. Bendera ini bakal dikibarin sepanjang trek menandakan sesi balapan di stop karena berbagai bahaya dari kondisi trek, cuaca,
atau insiden berat. Semua mobil dan driver harus melaju lambat dan kembali berhenti di pit lane sesuai barisan posisi. Arti red flag di F1 beda ya sama arti red flag di hubungan pacaran. Bendera strip merah kuning. Bendera ini merupakan indikator atau pengumuman bahwa kondisi cengkeraman trek memburuk karena adanya air, minyak, atau penyebab lainnya. Bendera hitam oranye. Bendera-bendera hitam selanjutnya ini merupakan sinyal spesifik buat mobil dan driver tertentu. Bendera hitam oranye menandakan kerusakan mekanikal pada mobil tersebut yang dianggap bisa membahayakan diri dan mobil sesama, sehingga harus pit stop segera dan bertahan di sana sampai kerusakan selesai diperbaiki. Bendera hitam putih. Semacam kartu kuning sesi balapan, sinyal ini adalah peringatan aksi tidak sportif driver, kayak penalipan nggak sah, melewati batas trek, dan pelanggaran lainnya yang terjadi beberapa kali sesuai keputusan otorita. Bendera hitam. Horor buat semua driver. Inilah kartu merah balapan F1 yang ngediskualifikasi driver langsung dan dikeluarkan dari balapan, di mana driver harus balik ke garasi. Bendera hitam putih pola catur. Bendera yang paling familiar sama semua orang, yang juga ikon terkenal lambang balapan. Bendera catur ini nandain akhir dari sesi balapan, dan juga selebrasi tersendiri bagi sang juara. Race control dan stewards. Nah, dari tadi otorita yang dimaksud, yang berkuasa kendaliin sesi balapan dan membuat keputusan-keputusan di atas ini, sebenarnya siapa sih? Inilah divisi race control sama tim stewards yang dikepalai oleh FIA. Race control bertugas sebagai wasit balapan F1 yang bertanggung jawab mengawasi alur balapan dan membuat keputusan demi balapan yang lancar, aman, dan sesuai prosedur. Menerapkan bendera-bendera di atas tadi, safety car, dan lain-lain. Sedangkan stewards bertugas sebagai penegak aturan balapan, mengawasi aksi driver, dan memberikan hukuman penalti buat pelanggaran yang terjadi. Nah, dengan ini kalian jadi ngerti prosedur-prosedur umum di semua balapan F1. Panduan apa lagi yang kalian minat dan pengen tahu? Komentar di bawah ya.